Keluaran, saudara. Kita akan lihat bersama pada ayat yang ke-22 sampai 27. 22 sampai 27, Bapak Saudara. Sama-sama kita baca ayat-ayat ini. 1, 2, 3. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut ke laut, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Marah, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Marah itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang itu Marah. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepada penyakit manapun yang telah menimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Amin. Saudara, kurang lebih ya saudara, sampai di Marah dan Elim itu 2 bulan sampai 2 bulan setengah bangsa Israel keluar dari Mesir. Maka mereka tiba di 2 tempat yang seperti ini, Marah dan Elim. Tetapi yang saya mau sampaikan, Marah dan Elim sebetulnya kalau saya memperhatikan ya saudara, itu sebuah gambaran kehidupan ya. Dan Marah dan Elim itu adalah satu tempat atau satu cerita yang nggak bisa dipisahkan saudara. Marah dan Elim, Marah dan Elim, satu kisah perjalanan bangsa Israel yang itu jadi satu paket. Setelah Marah ya Elim ya saudara. Tetapi yang kita mesti mengerti bahwa ada hal yang menjadi pelajaran buat saya dan saudara tentang cerita Marah dan Elim. Yang pertama yang saya lihat Bapak Ibu Saudara, bahwa kalau saudara baca ayat yang ke-25 ya saudara, maka di sana dikatakan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Sebetulnya bukan sepotong kayu. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan itu pohon, bukan sepotong kayu. Ya, kalau sepotong kayu itu saudara, ya segini juga semaik ini sepotong kayu. Ya, saudara mau potong kayu segini juga itu sepotong kayu. Tetapi dalam terjemahan bahasa Inggris pakai kata tree, artinya pohon. Ya, saudara, pohon. Jadi bukan sepotong kayu kecil yang dilempar, tetapi satu batang pohon sebetulnya yang dilempar ke dalam kolam Marah ini. Kenapa kolam Marah ini saudara tidak bisa diminum? Rasanya pahit. Ya. Dan ini dulu yang kita mesti belajar mengerti saudara, bahwa kalau kita lihat, kalau saya pelajari, bukan sepotong kayu, tetapi sebuah pohon saudara yang dimasukkan ke dalam air Marah itu. Dan kalau saya renungkan Bapak Saudara, satu batang pohon ya, pohon apa yang bisa tumbuh di padang gurun gitu. Ya, pohon apa yang bisa tumbuh di padang gurun? Ya, pohon korma saudara. Ngerti ya saudara sampai di sini ya saudara. Ya, artinya saya melihat bahwa di tengah-tengah kesusahan di situ, saya memetiknya, saudara. Saya memetiknya begini. Di tengah-tengah kesusahan, di tengah-tengah kesulitan, ada sebuah tindakan yang harus dibuat oleh bangsa Israel. Ada sesuatu hal yang mungkin berharga buat mereka, yang mereka harus lepaskan gitu. Buat mereka saat itu pohon korma jadi sesuatu yang sangat berharga. Ketika mereka ketemu pohon korma, ya saya lihat, saya membayangkannya di tepi atau di dekat daripada pohon Marah itu, mereka senang saudara. Kenapa? Ada satu pohon yang sedang berbuah. Tapi bagaimana kemudian Tuhan perintahkan ketika mereka mau minum air di Marah, tapi ketika mereka mau minum air ini pahit, dan Tuhan perintahkan supaya dilemparkannya sebatang pohon saudara. Kalau saudara baca bahasa Inggris, maka saudara bisa lebih mengerti Bapak saudara. Bukan sebatang pohon, bukan wood yang ditulis,
Karena kalau pohon, kalau sebatang kayu itu dibilangnya wood. Tapi kalau pohon itu ditulisnya tree, sudah. Yang dilemparkan ke dalam air mara itu adalah pohon, bukan wood. Tree, bukan wood, sudah. Artinya yang saya lihat ada sesuatu yang harus dilakukan gitu. Ada sesuatu yang harus berani dilepaskan. Apa itu? Sesuatu yang berharga. Pohon korma ketika pada waktu itu, pada saat itu, wah, sangat berharga sekali. Ya, mungkin mereka jadi rebutan gitu, saudara. Berapa 600.000 dan belum dihitung sama wanita dan anak-anak. Waduh, mereka senang sekali lihat pohon itu. Tetapi Tuhan bilang, kalau mau minum air di Mara, maka harus ada yang mereka lemparkan, dan pohon itulah yang mereka harus lemparkan. Ini saudara. Dari pelajaran ini saya melihat bahwa ketika kita menghadapi satu masalah, gitu, ketika kita menghadapi satu pergumulan, ya, ketika kita menghadapi satu jalan buntu, saudara. Mara itu menjadi sebuah jalan buntu buat bangsa Israel. Mereka ketemu satu air, tapi airnya nggak bisa dimanfaatkan, nggak bisa dinikmati, nggak bisa diminum. Ketika mereka menghadapi sebuah kekecewaan, gitu, mereka kecewa. Tapi apa yang harus mereka lakukan? Ketika keadaan itu mereka hadapi, ketika keadaan itu mereka jumpai, harus ada tindakan besar yang harus dilakukan. Harus ada pengorbanan yang harus mereka lakukan. Ini yang saya lihat, saudara. Karena tanpa itu, maka air itu akan tetap menjadi pahit. Mara itu tetap menjadi marah. Tapi ketika pohon ini dilemparkan, saudaraku, ya, pohon ini dilemparkan. Kalau pohon korma itu hanya gambaran bayangannya saya, saudara. Ya, tidak ditulis pohon korma di sana. Tetapi saya membayangkannya begini, nggak ada pohon yang tumbuh di padang gurun. Hanya pohon korma yang bisa tumbuh di padang gurun. Nggak sembarang pohon bisa tumbuh di padang gurun. Pohon korma artinya apa? Sesuatu yang menghasilkan. Ada buah di sana. Tetapi bagaimana kemudian mereka harus relakan, saudara. Untuk apa? Untuk diberikan atau dilemparkan ke kolam mara ini. Demi apa? Demi supaya airnya tidak pahit lagi. Ini saudara, ya, ada hal yang harus kita kerjakan. Ada satu hal yang Tuhan minta seringkali di tengah-tengah kita menghadapi jalan buntu. Tuhan seringkali perintahkan kita sesuatu yang mungkin itu bentuknya sebuah pengorbanan. Maaf ya saudara, saya nggak ada tujuan apa-apa. Maaf. Sesuatu yang berharga buat kita, sesuatu yang kita sendiri butuh gitu, sesuatu yang buat kita itu berharga sekali. Berharga lah saudara, pohon korma. Tapi kalau saudara lihat, kalau saudara memperhatikan, makanya saya katakan bahwa cerita tentang Mara dan Elim itu menjadi sebuah kesatuan. Ini menjadi apa? Dua sisi dari satu mata uang. Saudara. Ada cerita tentang Mara, ada cerita tentang Elim. Ada cerita tentang Elim, pasti ada cerita tentang Mara. Bagaimana kemudian ketika mereka korbankan itu, saudara, ya, ketika mereka korbankan pohon ini, mereka lempar ke genangan air yang pahit itu, saudara, air itu menjadi manis. Bukan cuma manis. Bagaimana kemudian ayat selanjutnya menceritakan beberapa saat kemudian sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di Elim mereka ketemu sama apa? 12 mata air dan 70 pohon korma. Bisa bilang amin, saudara? Artinya apa? Apa ya saudara? Nggak pernah sia-sia gitu persembahan kita.
Saya bilang amin, saudara. Nggak pernah sia-sia tindakan ketaatan kita. Tidak pernah sia-sia yang namanya penundukan diri kita akan setiap apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Tuhan nggak pernah, firman-Nya itu nggak pernah mengecewakan kita. Firman-Nya itu nggak pernah mau membunuh kita. Tetapi firman-Nya mendatangkan kehidupan buat saya dan saudara. Ada amin, saudara? Ini yang saya lihat. Ini yang saya temukan, saudara. Mereka berikan itu satu pohon, dan mereka korbankan itu satu pohon. Yang mereka dapatkan berapa? 70 pohon. Tapi seringkali kita satu pohon kita pertahankan, padahal satu pohon itu nggak bisa mencukupi kita. Iya. Satu pohon itu sebetulnya nggak bisa kasih makan orang Israel yang ratusan ribu itu, nggak bisa. Nggak bisa. Hanya beberapa saja, hanya beberapa persen saja. Tapi seringkali kita mempertahankan yang satu pohon itu, padahal itu juga kurang buat kita. Tapi kita bilang begini, ya ribet terus ya, daripada nggak ada sama sekali. Ini nggak gampang. Ini bukan pelajaran yang mudah. Ini pelajaran yang orang bilang ini dibuat-buat gitu. Ini diada-adain, ini dikamuflasekan, Tapi saya sebagai hamba Tuhan, saya juga belajar melakukan hal yang seperti itu. Kadang-kadang Tuhan menuntut sama saya, ya, ini bukan bicara tentang uang saja ya, sudah, tetapi ini bicara tentang banyak hal. Bagaimana bicara tentang ketaatan, bagaimana bicara tentang penundukan diri, bagaimana bicara tentang mengorbankan itu bukan cuma uang, tetapi juga pengorbanan perasaan, korban hati, korban. Tetapi bicara secara globalnya, saudara, ini bicara tentang ketaatan kita sama Tuhan. Di tengah-tengah kita sedang, di tengah-tengah itu menjadi sebuah kebutuhan kita. Di tengah-tengah itu adalah menjadi sesuatu yang saudara, sangat berharga buat kita. Walaupun sebetulnya ya bukan juga jadi solusi. Karena satu pohon korma apa artinya? Ini saudara, ini pelajaran yang baik untuk kita dengar pagi hari ini. Ini pelajaran yang bagus untuk kita dengar ketika kita menghadapi situasi-situasi yang sulit, situasi yang sukar, situasi yang ketemu sama yang namanya jalan buntu, ketemu yang namanya sesuatu yang mengecewakan. Apa sih yang harus kita lakukan? Perbuatan apa, tindakan apa, saudara? Berdoa terus, beriman terus. Karena kemudian Alkitab mengatakan sama kita, iman tanpa perbuatan hakikatnya, artinya adalah sama dengan hakikatnya adalah mati, saudara. Iman tanpa perbuatan itu mati, nggak ada artinya. Saya ajar saudara berdoa, tapi maaf saudaraku, berdoa itu menjadi sesuatu yang gambaran daripada iman. Tetapi sekali lagi, iman tanpa perbuatan adalah mati. Saya melihatnya seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Pohon ini pohon yang sangat berharga buat orang Israel. Mereka senang, saudara, walaupun mereka berpikir, mereka tahu ini nggak cukup. Ini nggak cukup. Ini nggak bisa menghidupi seluruh orang Israel yang sedang kelaparan, yang sedang kehausan. Itulah sebabnya di tengah-tengah kesukaran, di tengah-tengah kekurangan, di tengah-tengah ketidakadaan yang mereka, Tuhan lagi mau melihat. Makanya seringkali Tuhan bawa seseorang dalam situasi-situasi yang seperti ini. Abraham cuma punya anak satu. Tapi saat seperti itulah Tuhan bilang sama Abraham, persembahkanlah anakmu yang tunggal itu kepada.
Saya cuma boleh cerita sedikit. Waktu COVID, waktu kita nggak ibadah, ya sudah. Ya, sempat berapa bulan kita nggak ibadah. Ya. Di tengah-tengah situasi yang kayak gitu, sudah. Ya. Tapi Tuhan taruh sama saya sesuatu, gitu. Ya. Saya mesti bantu ini, saya mesti bantu itu, saya mesti bantu ini, saya bantu itu. Baik itu keluarga, baik itu hamba-hamba Tuhan, saudara. Maaf nih saudara, tapi saat itu saya gimana ya saudara? Ibadah nggak ada kan? Ya ada sih, cuma maaf jauh sekali gitu dari yang biasa. Di tengah-tengah kekurangan, bahkan saya sepertinya sama Tuhan disuruh untuk melakukan sesuatu gitu. Saya ngitung, maaf nih saudara, saya ngitung, aduh ya, kian mah. Bisa cicilan bisa dibayar gitu. Tapi saya harus bilang saudara, di hadapan Bapak Ibu saudara, di tengah-tengah situasi seperti itu, saya menikmati sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Saya merasakan, saya bingung, gimana caranya Tuhan pelihara saya nggak ngerti juga. Sungguh saudara, sampai hari ini saya nggak ngerti, saya bisa melewati, saya masih bisa nggak kekurangan gitu saudara. Padahal ya kalau saya lihat, aduh, pemasukan begitu. Tapi nggak ngerti saya juga, sampai hari ini saya bingung, gimana caranya Tuhan pelihara saya nggak ngerti loh saudara. Nggak habis tuh tabungan saya, nggak sampai kedodoran gitu loh saudara. Misalnya bilang, ya iya Pak, kamu duitnya apa ini, sudah cek aja, kalau sudah bisa cek BI checking, sudah cek bawis. Banyak yang curiga sama saya, sudah cek baik, gampang cek. Iya, suka tahu pada orang tabungannya ini, ya sudah cek bawis. Berapa tabungan saya? Tapi nggak tahu loh saudara, saya seperti masuk di apa? Saya seperti masuk di Elim gitu. Benar saudara. Saya ngalamin, ya ada pemeliharaan Tuhan yang ajaib saudara. Saya ketemu sama pemeliharaan Tuhan ya. Bahkan pengeluaran saya lebih banyak gitu. Biasanya saya nggak ada pengeluaran. Ini tiap hari beli makanan. Iya saudara. Iya, tiap hari tuh, ini ada tamu-tamu nih saudara, ya nongkrong di situ, beli makanan, paling kempong, paling makanan udut saudara, ya keluar biasanya, ya istilahnya gitu, sehari tuh nggak kadang-kadang nggak keluar duit gitu, tapi ini ayo tiap hari keluar duit terus, aduh ampun, tak hitung tuh, aduh 200.000, 250.000. Ada baik gitu saudara. Ya coba kalau dikaliin kan ditambah lagi sama pengeluaran, jadi membengkak kan saudara, jadi. Tapi nggak ngerti loh saudara, saya merasakan saya gembala saudara. Ya, saya ini gembala saudara. Nggak ada, saya nggak mau manipulasi cerita, sudah tahu saya. Tapi saya betul-betul dipelihara sama Tuhan dengan cara yang ajaib. Ya di tengah-tengah situasi jemaat juga menghadapi kesulitan yang sama gitu saudara. Bagaimana? Menghadapi situasi jemaat yang juga lagi kebingungan, usaha juga lagi menurun, bisnis lagi ada yang enggak, bahkan ada di antara saudara juga yang enggak dapat penghasilan sama sekali mungkin. Itulah yang saya lihat. Bagaimana Mara dan Elim itu sebuah kisah yang nggak bisa dipisahkan. Kalau saudara mau ngalamin Elim, maka saudara harus belajar melakukan apa yang Israel lakukan pada waktu mereka ketemu sama Mara. Kalau saudara mau alami yang namanya 12 mata air, 70 pohon korma, yaitu yang namanya kelimpahan, maka saudara harus belajar
belajar melakukan seperti yang dilakukan oleh orang Israel pada waktu mereka ketemu sama Mara. Mereka ketemu sama situasi yang sulit. Mereka ketemu sama yang namanya sesuatu yang pas-pasan, bahkan kurang. Ada tapi kurang. Tapi bagaimana kemudian Tuhan tuntut sama mereka belajar yang namanya ketaatan. Ketaatan dalam hal apa? Lempar pohon itu. Bukan kayu, bukan wood, tapi tree. Mungkin saya salah, ya, karena tidak ada referensi tentang apa tree ini tree apa, ya, pohon ini pohon apa. Tapi kalau saya bayangkan, saudara coba cari, ya, pohon apa yang bisa tumbuh di padang gurun. Mereka lempar sebatang pohon ini, airnya dari mana? Bukan cuma itu yang mereka dapatkan, bukan cuma mengubah air yang pahit jadi manis, tetapi kemudian Tuhan sudah menyediakan elim buat mereka. Ada amin, saudara? Tuhan sudah menyediakan elim buat mereka. Tuhan menyediakan pemeliharaan yang luar biasa buat mereka. Tolong kita, Bapak Ibu Saudara. Kita mungkin menghadapi banyak hal lagi ke depan. Saya tidak sedang apa ya, saudara. Tetapi saya hanya menyampaikan firman. Saudara boleh lakukan itu, saudara boleh tidak lakukan itu. Saudara boleh terima itu dengan iman, tapi saudara juga boleh bilang, lah ini mah bisa-bisa kan. Tapi yang saya alami, ya saya juga diajar sama Tuhan. Saya juga diperintahkan sama Tuhan untuk belajar taat sama Tuhan. Saya cuma punya prinsip waktu itu, saudara. Saya kurang, tetapi orang-orang itu lebih menderita dari saya. Mereka bukan cuma kurang, mereka nggak ada. Kalau saya masih dalam tahap kurang gitu, tapi mereka nggak ada. Ini bukan tentang saya ya, saudara. Kalau saudara digerakkan sama Tuhan, bantu hamba Tuhan, siapa bantu, nggak masalah sama sekali. Bahkan saya bilang, kalau saudara digerakkan persepuluhan, saudara kasih sama orang lain, nggak apa-apa. Asal saudara melakukan kewajiban saudara di hadapan Tuhan saja. Nggak ada, beneran, saudara. Kalau saya pasti dipelihara sama Tuhan dengan cara yang ajaib. Tenang aja. Ini, saudara, maksud saya gini loh, saudara. Kita menghadapi situasi-situasi yang sukar. Negara-negara hebat, negara-negara maju, dan memang nubuatan yang Tuhan sedang buat, yang sedang terjadi adalah kuda hitam itu loh, saudara. Apa itu kuda hitam? Kelaparan, krisis. Dan hari-hari ini sedang terjadi situasi yang seperti itu. Hari-hari ini yang dikatakan oleh firman Tuhan, secupak gandum sedinar. Dan mungkin itu sedang terjadi melanda, saudara. Dan saudara mungkin lagi kebingungan sama, aduh gimana ya, baru mau usaha, baru mau apa. Tapi saya pasti percaya sampai hari ini Tuhan dengan kuasanya sanggup melihara saya dan saudara dengan caranya yang ajaib. Ada amin, saudara. Ya. Tuhan dengan caranya yang ajaib. Saya juga nggak ngerti bagaimana mereka ketemu sama Elim. Elim bukan tempat yang lebar, bukan. Elim bukan tempat yang mereka kan nggak ada GPS. Mereka sedikit menyimpang, menyerong. Mereka nggak ketemu sama Elim. Ya, Elim dan Mara itu sebetulnya bukan satu garis lurus, saudara. Dan mereka nggak tahu, mereka juga nggak pernah ngerti apa ada Elim di titik ini, nggak ada titik koordinat. Ngerti nggak, saudara? Dan itu bukan garis lurus yang kalau saudara garis lurus juga susah, saudara. Ya, maksudnya gini,
Ketika ketemu di Mara tuh depannya yang mana, samping kirinya yang mana, samping kanannya yang mana, kan nggak ngerti, saudara. Mereka bisa aja, yuk jalan, kan mereka juga lagi dipimpin sama Tuhan tuh tiap awan. Bisa salah arahnya. Elimnya di sini, merekanya ke sini. Elimnya di sini, merekanya ke sana. Nggak ketemu. Saya percaya di tengah-tengah situasi yang sulit, tetapi Tuhan masih sediakan elim buat saya dan saudara. Amin. Ya, apakah itu saudara karyawan, apakah saudara pengusaha, pedagang, pebisnis, apa saudara? Ya, asal jangan bisnis narkoba, saudara. Saya berdoa kalau sudah bisnis narkoba sudah ditangkap, beneran, maaf saudara. Jual-jual pil koplo. Ya. Saya berdoa supaya saudara cepat ditangkap, supaya saudara cepat bertobat gitu aja. Maaf saudara. Itu saudara lagi ngerusak orang. Kalau saudara bisnis yang benar, saya berdoa saudara pasti ketemu sama elim. Ada amin saudara. Di tengah-tengah situasi yang sukar, di tengah-tengah situasi yang sulit, nggak peduli saudara ada di padang gurun, nggak peduli, Tuhan yang punya elim. Ada amin. Tuhan yang berhak kasih elim itu sama saudara dan saya. Nggak ada urusan, nggak ada urusan sama padang gurun, nggak ada urusan. Padang gurunnya padang gurun. Kita urusannya Tuhan yang pelihara saya dan saudara. Jangan bilang, aduh jadi pribadi yang bagaimana jadi pribadi. Udah jalani baik. Jangan belajar setia sama Tuhan, taat sama Tuhan. Udah, saya dan saudara pasti dipelihara sama Tuhan dengan cara yang ajaib. Itu baik. Kalau saudara tanya sama saya juga bukan pakar ekonomi. Jadi dagangnya dagang apa ya? Ya, pakai pribadi apa? Ya, kopi kopi. Ya, saya juga kopi juga lagi sepi sudah. Kopi buka tuh cuma karena melas sama karyawan, maaf nih saudara. Kasihan gitu. Kopi yang lain sih rame, puji Tuhan. Lumayan baik, bisa buat nongkrong adem gitu saudara. Nah, tempat gak kosong. Saya juga nggak ngerti. Saya mau jualan apa? Ya, saya bukan apa namanya itu investment, nggak ngerti. Lakukan apa yang Tuhan taruh dalam hati saudara. Ya, apa yang lagi saudara kerjakan. Kalau saudara lagi jadi karyawannya, sudah bisa jadi karyawan dulu. Jangan aduh ini kayaknya bagusnya buka usahanya setelah ada lu gara-gara bisa jadi karyawan dulu. Mau banting setir, udah jalanin deh. Saya percaya saudara, walaupun nggak yang namanya waduh membludak, membumi, tapi udah di situ Tuhan pelihara saya dan saudara. Dan saya percaya saudara melangkah terus, saudara dan saya ketemu sama elim. Ada amin kan? Saudara ketemu sama elim. Bukan cuma ketemu sama air yang dirubah pahit jadi manis, enggak. Saya percaya dalam nama Yesus, saya percaya saya sama Tuhan. Jalani terus hidup ini, tapi dengan taat dan setia sama Tuhan. Engkau elim itu selalu disediakan Tuhan buat saya dan saudara. Elim itu bukan disediakan buat orang dunia. Enggak. Selemah-lemahnya orang Israel, ada sungut-sungutnya, ada marahnya, ada ngeluhnya, tapi Tuhan tetap sediakan elim buat mereka. Apalagi kalau saudara buang itu yang namanya sungut-sungut, apalagi saudara buang yang namanya marah-marah, apalagi saudara buang yang namanya hati yang seringkali kecut, dibuang. Wah, bukan cuma 12 mata air, tapi puluhan mata air yang Tuhan sediakan. Amin. Bukan cuma 70 pohon korma yang Tuhan berikan, tapi ratusan pohon korma. Saya masih berani katakan itu saudara, karena saya dan saudara punya Tuhan yang hebat dan luar biasa. Saya lagi nggak jual kecap, enggak. Dalam nama Yesus saya katakan. Cerita tentang bagaimana orang Israel diistimewakan, cerita tentang bagaimana orang Israel dibedakan, itu masih bisa terjadi, masih berlaku sampai hari ini buat saya dan saudara. Udah, jangan lihat orang lain. Ya soalnya orang lain juga harus beli doa pagi maning, pagi. Ya wis, itu orang lain bukan saudara. Maaf nih saudara, maaf. Orang lain juga takut pagem, ya wis orang lain. Tapi kalau saudara mau ketemu sama elim dan saudara mau ketemu elim, ya saudaraku ada pemeliharaan Tuhan, ya tetap setia sama Tuhan.
Dan jangan ikut-ikutan. Ini bukan waktunya saudara ngekor. Ini bukan waktunya saudara ikut-ikutan orang. Ini waktunya saudara pegang prinsip sendiri. Ini waktunya saudara menentukan hidupmu sendiri. Apakah engkau mau terus maju atau kau berhenti? Itu aja. Itu keputusanmu, dan Tuhan lihat keputusan saudara. Saya sih mau bilang saudara, waktu doa pagi pertama saya buat, saya pikir itu hanya 10-20 orang. Saya juga tidak pernah membayangkan waktu tahun berapa? 2005 ya. 2005. Pertama kali doa pagi itu diadakan 2005. Saya pikir cuma 10-20 orang yang hadir. Kalaupun 10-20 orang juga udah puji Tuhan. Saya nggak nyangka ada 100 orang lebih, 90 lebih, 100 lebih yang datang. Bahkan dalam kondisi begini aja luar berapa? 30 sih anak. Ya kan saudara? Saya sih mau berapapun yang hadir, saya mau tetap melayani saudara. Iya, beneran. Karena di sini saya menikmati sesuatu yang karena ada doa pagi saya jadi kuat. Bukan cuma saudara yang buat saya juga jadi kuat. Jadi apa tuh nggak gampang. Kalau nggak ada doa pagi sih kayaknya sudah bablas kemana, ngilang kemana. Tuhan tuh baik sudah. Inilah waktunya kita memutuskan. Ini bukan waktunya kita ikut-ikutan orang. Wis lah, pimpin lah, tambah sepi lah, terserah saya sih. Ya. Tapi saya percaya Tuhan menghargai saudara-saudara yang tetap belajar setia, saudara. Amin. Iya. Gak gampang. Saudara menghadapi resiko datang macam-macam. Belum lagi kalau keluarga saudara rebel, pulang-pulang ke rumah, adus dikit, adus coming. Ada yang kayak gitu, saudara. Pokoknya keluar dari rumah mesti adus dulu. Ya, mesti nggak boleh masuk rumah pakai baju, mesti masa telanjang di depan. Jangan sekalian beli bahan. Pokoknya nggak boleh masuk pakai baju yang ada dua. Mesti itu dulu, mesti di ruang tamu dulu, salin dulu, taruh dulu, nanti langsung buru-buru masuk kamar mandi lagi. Ada yang kayak gitu loh saudara. Ya nggak apa-apa wis, ya yang penting masih bisa doa pagi ya saudara ya wis, bagus apa wis, ya. Nggak gampang kan saudara ngadepin yang kayak gitu juga. Kadang-kadang kan suka aduh jadi pegel dewe, keder dewe. Tapi saya cuma mau bilang begini loh saudara, kesetiaan kita tuh diperhitungkan sama Tuhan. Iya, kesetiaan saya lihat ya saudara. Saudara tahu, saya nggak punya apa-apa, saya nggak bisa apa-apa. Tapi saya belajar aja dalam kondisi apa saya mau tetap melayani itu. Dan kesetiaan saya diperhitungkan sama Tuhan. Dan saya percaya kesetiaan sudah juga diperhitungkan sama Tuhan. Bukan cuma dicatat, tapi diperhitungkan. Dan saya percaya dalam nama Yesus, ada elim yang Tuhan sediakan. Dan bukan cuma satu elim yang Tuhan sediakan, tapi banyak elim yang Tuhan sediakan. Ada amin saudara. Elim yang satu lewat, ada elim yang lain. Puji Tuhan, mari kita menyembah.